marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Panguragan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru sekaligus peserta pengibasan diseminasi budaya positif di kelas atau di sekolah. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, sama-sama sharing mengenai praktik budaya positif di sekolah. Untuk memulai acara pada hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Kepala Universitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Panguragan, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara pengibasan atau diseminasi budaya positif di kelas atau di sekolah yang diselenggarakan untuk kegiatan guru penggerak angkatan 7, yaitu termin 1.4 oleh Bapak kita teman kita, yaitu Bapak Muhammad Taufik, untuk melaksanakan guru penggerak ini. Semoga hal ini bisa mendukung dan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kegiatan topiknya. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini, dan untuk yang lainnya saya mohon dan saya himbau ini untuk bisa melanjutkan langkahnya Pak Topik untuk mengikuti jenjang guru penggerak berikutnya. Alhamdulillah di SD kami ini ya sudah ada kemarin satu yang untuk guru penggerak, sekarang dilanjutkan dengan Pak Topik, dan mudah-mudahan selanjutnya akan ada guru penggerak yang lainnya sehingga SDN 1 Panguragan ini bisa lebih maju. Itu saja dari saya. Saya sekali lagi sangat mendukung sekali dengan adanya Pak Topik mengikuti guru penggerak untuk memajukan SD kita ya di sini khususnya, dan umumnya untuk kegiatan yang di luar sekolahnya atau di lingkungan masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bila berkenan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan sambutannya. Semoga ini semua bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk terus melanjutkan usaha-usaha kita demi memajukan sekolah yang kita cintai, yaitu SD Negeri 1 Panguragan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi pengibasan hari ini, yaitu mengenai budaya positif. Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa kegiatan pengibasan pada hari ini merupakan tagihan tugas di program guru penggerak, di mana pada modul 1.4 kami telah membahas, berdiskusi dan berelaborasi bersama teman-teman yang lainnya mengenai budaya positif di kelas atau di sekolah. Sehingga
perlu kiranya bagi kami untuk menyampaikan atau mengimbaskan informasi ini kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti harapannya kita bisa sama-sama memiliki satu visi, satu frekuensi dan satu pemahaman mengenai bagaimana praktik budaya positif di sekolah maupun di kelas kita sendiri, utamanya di kelas kita dan umumnya untuk di sekolah yang kita sendiri. Bapak Ibu tidak perlu tegang karena sebetulnya saya yang deg-degan di sini. Kita relax saja. Nanti insya Allah akan banyak interaksi yang kita lakukan, tetapi tidak lama. Ya, akan ada interaksi yang kita lakukan mengenai praktik budaya positif di sekolah. Mohon izin saya menampilkan PowerPoint. Baik, materi hari ini yaitu budaya positif di kelas atau budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata budaya, sering mendengar kata budaya positif, mungkin baru mendengar. Tapi kalau kata budaya itu sudah sering mendengar. Mari kita mulai dengan materi yang pertama. Apa sih budaya positif itu? Baik. Budaya positif itu didefinisikan sebagai kebiasaan baik yang menciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya positif ini adalah kebiasaan yang kita lakukan, di mana di lingkungan kelas maupun sekolah pasti ada interaksi antara satu orang dengan orang lainnya, baik itu antar guru, antara guru dengan siswa maupun dengan orang tua siswa. Ini diperlukan budaya positif agar terwujud lingkungan yang positif. Jadi perlu adanya kebiasaan-kebiasaan positif agar lingkungan kelas dan lingkungan sekolah kita itu menjadi lingkungan yang positif. Nah, pada materi budaya positif ini nanti akan ada beberapa hal yang kita sharing bersama, kita diskusikan bersama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, mengenai keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita diskusikan bersama. Sebelumnya dalam hal ini saya mungkin dari segi pengalaman belum sebanyak Bapak Ibu semua. Artinya apa yang akan saya sampaikan ini sudah Bapak Ibu lakukan, namun belum mengetahui saja mungkin ya, belum mengetahui konsepnya seperti apa. Jadi alangkah lebih baik jika pada kesempatan kali ini nanti kita bisa berdiskusi mengenai praktik budaya positif. Dan saya pasti akan banyak belajar dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu mengenai bagaimana melaksanakan praktik budaya positif di sekolah atau di kelas masing-masing. Seperti itu. Jadi mohon izin, bukan berarti saya berdiri di sini menyampaikan saya lebih tahu, saya lebih bisa, bukan seperti itu. Justru di sini kita sharing bersama, dan saya pasti akan banyak menggali informasi dari Bapak Ibu mengenai praktik budaya positif. Selanjutnya, nah, mari kita mulai dengan istilah disiplin, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sering mendengar istilah disiplin dan pasti sudah menerapkan praktik disiplin dari kecil kita sekolah sampai sekarang kita sudah menjadi guru. Kata disiplin ini sudah tidak asing bagi kita semua. Boleh sedikit bertanya Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu yang seperti apa? Sharing pengalaman Bapak Ibu mengenai praktik disiplin. Disiplin itu seperti apa itu? Mungkin ada 1-2 orang yang ingin menyampaikan. Boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemungkinan disiplin itu tepat waktu. Ya, terima kasih. Ini yang lainnya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pendapat saya pribadi, disiplin itu mentaati peraturan yang ada. Terima kasih. Barangkali ada yang lain? Cukup? Kira-kira kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, kita sudah satu frekuensi bahwa disiplin itu tepat waktu, menaati peraturan, gitu ya. Dan ini sudah kita praktikkan kepada peserta didik kita. Sudah kita praktikkan. Ada tepat waktu, ada menaati peraturan. Artinya ada ketaatan yang harus dilakukan di sana. Jadi ya, baik itu ketaatan waktu atau ketaatan peraturan. Kalau misalkan tidak tepat waktu atau tidak taat aturan, maka apa yang akan didapatkan? Boleh Bu. Kalau di BRI untuk SD kita itu lebih spesifiknya itu loh Pak, mentaati peraturan ya. Tapi biasanya di sini tuh kayak baju dari bajukan gitu ya. Misalnya tidak terlambat sekolah. Nah kalau untuk pelanggaran jadi diperlukan itu dengan Sanksi itu. ya sanksi itu kan berupa teguran atau hukuman. Baik, terima kasih Bu. Jadi sudah jelas tadi disiplin itu ketaatan pada peraturan, dan jika tidak menaati peraturan akan mendapatkan sanksi, gitu ya, atau mendapatkan hukuman. Itulah praktik-praktik yang sudah kita lakukan mengenai disiplin. Namun dalam hal ini, apakah sebetulnya makna dari disiplin itu? Sebetulnya apa sih? Sesungguhnya apa sih makna disiplin itu? Apakah hanya menaati peraturan saja? Apakah hanya ketika saat tidak taat peraturan kemudian ada hukuman, ada sanksi? Apakah hanya itu? Mari kita lihat sama-sama. Oke, sebelum kita ke materi apa sih disiplin itu, saya ingin Bapak Ibu menuliskan pengalaman, ya, pengalaman Bapak Ibu mengenai praktik disiplin ini. Boleh pengalaman dari peserta didik, misalkan ada peserta didik yang tidak taat aturan, seperti apa tidak taat aturannya, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap peserta didik itu. Contoh, saya contohkan Bapak Ibu. Di sini saya menuliskan 3 pengalaman saya. Di sini ada satu siswa saya menjahili teman kelas hampir setiap hari. Ia juga mencoret-coret semua meja kelas. Saya kemudian mengatakan, karena kamu sudah berbuat yang tidak baik, maka silakan kamu tulis kalimat saya tidak akan melakukan hal buruk lagi sebanyak 2 lembar di kertas. Itu yang sudah pernah saya lakukan, Bapak Ibu ya. Itu yang sudah pernah saya lakukan. Jadi ada anak kemudian melakukan kesalahan dari teman dan mencoret-coret bangku, dan saya meminta anak tersebut menuliskan saya tidak akan melakukan hal buruk lagi sampai 2 lembar. Ya. Kemudian ada lagi pengalaman saya yang kedua. Ada siswa saya tidak memakai baju seragam yang sesuai. Kemudian saya meminta dia untuk menyapu kelas agar tidak mengulangi hal itu. Sebagai bentuk hukuman, saya minta siswa tersebut menyapu kelas sampai bersih. Kemudian yang ketiga, di kelas ada anak yang ngobrol terus, tidak mendengarkan pembelajaran, bahkan selalu menjadi pemicu kegaduhan di kelas. Kemudian saya mengatakan, nah, mengapa kamu ribut terus? Ada apa? Bapak sudah capek dari tadi menjelaskan, tapi kamu tidak mendengarkan. Lihat itu teman-temanmu jadi terganggu. Itu juga pernah saya lakukan. Jadi ini adalah 3 contoh pengalaman saya menerapkan praktik disiplin di kelas. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk menuliskan 3 saja praktik disiplin seperti ini yang pernah Bapak Ibu lakukan, agar nanti kita bisa merefleksi bersama apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan konsep disiplin atau belum, seperti itu. Karena menurut Ki Hajar Dewantara,
dalam modul guru penggerak itu kita di sekolah adalah tempat penyemayang benih-benih kebudayaan dan nilai-nilai kebajikan. Artinya praktik disiplin ini harus bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak. Seperti itu. Jangan sampai praktik disiplin yang kita lakukan justru menghambat proses penanaman nilai kebajikan. Begitu ya. Jadi nanti kita akan merefleksi bersama apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan konsep disiplin positif atau tidak. Mohon kesediaannya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan bagikan ini. Tuliskan di sini 3 pengalaman Bapak Ibu mengenai praktik disiplin. Tidak perlu tulis nama siswanya siapa. Tulis siswa di bawah saya. Boleh warna yang berbeda supaya berwarna-warna. Boleh. Bapak Ibu silakan tulis pengalaman Bapak Ibu ketika mempraktikkan proses disiplin di kelas seperti yang sudah saya tuliskan di contoh. Apa kesalahan siswa kita, pelanggaran yang dilakukan, kemudian apa yang kita lakukan terhadap siswa tersebut. Ya, bagaimana Pak? Yang kita katakan. Nah, tuliskan kata-katanya seperti apa yang disampaikan kepada anak tersebut. Ibu saya bukan ibu saya. Boleh. Tidak perlu panjang-panjang, tidak apa-apa, yang penting jelas. Jelas praktiknya seperti apa ini. Nanti kita coba refleksi. Saya tuliskan di sini refleksi sebagai istilahnya melihat apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai konsepnya atau belum. Sebagai pertimbangan saja, sebagai pertimbangan kita untuk kedepannya. Sambil menulis, saya dengan PD-nya mempraktikkan ini dari awal itu ya, dari kelas 4 mengajarkan beberapa anak itu setiap kesalahan mungkin yang hampir ya saya lakukan hal ini sering berulang-ulang saya lakukan. Kalau sudah selesai, nanti disimpan saja di situ, Bapak Ibu. Nanti kita refleksikan terakhir, ya kita refleksikan terakhir setelah memahami konsep disiplin. Jadi sementara tulis saja dulu dan simpan di media Bapak Ibu masing-masing. Boleh tuliskan. Tidak ada bedanya. Karena semua warga sekolah bertanggung jawab yang untuk praktek disiplin di sekolah itu. Jadi kadang-kadang pasti kalau terjadi kelas lain kita juga sering menegur anak-anak. Ternyata memang sudah tanggung jawab kita bersama. Sudah selesai, Pak Ibu? Sudah ya? Sudah, lanjut. Oke.
berjalan sambil menulis ya. Berjalan sambil menulis. Pokoknya nanti di akhir konsep disiplin positif ini harus sudah ada tiga pengalaman. Sebetulnya pasti banyak cuma redaksinya saja ya. Ini tuliskan. Baik. Sambil kita lanjutkan. Oke. Bapak Ibu tadi sudah menuliskan ya. Sudah menuliskan apa yang dilakukan oleh siswa kita. Pelanggaran atau kesalahan ya yang tidak sesuai dengan aturan di kelas maupun sekolah. Ternyata Bapak Ibu ya, apa yang dilakukan oleh anak didik kita itu berdasarkan motivasi mereka. Tidak ujung-ujung itu anak melakukan sesuatu. Ada motivasi untuk tujuan tertentu. Dan ada 3 teori motivasi. Bapak Ibu ya, ada 3 teori motivasi yang menyebabkan seseorang itu melakukan sesuatu. Tidak hanya anak-anak, mungkin diri kita juga. Ya. Untuk melakukan sesuatu itu motivasinya di antara 3 ini pasti menurut teori motivasi. Ya. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi yang pertama itu kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya berikan contoh, misalkan kita mau pergi ke suatu tempat, naik motor. Sudah jelas bahwa aturannya kalau naik motor itu pakai helm. Begitu Bapak Ibu ya. Sudah jelas bahwa naik motor itu pakai helm. Namun beberapa orang motivasi pakai helm itu pasti berbeda-beda. Nah, salah satunya ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya seperti apa? Saya pakai helm nanti di jalan saya dikejar polisi, itu membuat tidak nyaman bagi saya. Begitu kan? Nah, itu adalah motivasi saya memakai helm tujuannya supaya tidak ditilang polisi. Karena kalau ditilang polisi, kita merasa tidak nyaman dan merasa dirugikan. Seperti itu. Jadi motivasi yang pertama dilakukan oleh orang, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, itu pasti karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Anak didik kita juga mungkin salah satu motivasi melakukan pelanggaran itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau melakukan sesuatu kebaikan karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya berangkat ke sekolah harus jam 7 karena kalau telat pasti saya dimarahi oleh bapak ibu. Artinya motivasi dia adalah tidak mau dimarahi oleh bapak ibu. Dia merasa tidak nyaman kalau dimarahi oleh bapak ibu. Seperti itu. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan penghargaan. Seseorang melakukan sesuatu kadang-kala karena ingin mendapatkan sesuatu. Tidak hanya anak-anak, begitu pun orang dewasa. Jadi motivasi yang kedua adalah ingin mendapatkan sesuatu, baik itu pengakuan, baik itu penghargaan, ataupun berupa hadiah. Jadi siswa-siswi kita melakukan sesuatu itu kadang-kadang motivasinya adalah ingin mendapatkan sesuatu. Apakah dari temannya, dari bapak ibunya, atau dari siapa? Seperti itu. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini sejatinya motivasi yang ideal. Artinya mereka melakukan sesuatu, anak-anak melakukan sesuatu itu karena ia ingin jadi diri sendiri sesuai nilai-nilai kebaikan yang ia percaya. Begitu. Bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan. Nah, ini motivasi yang ketiga. Jadi ada 3 teori motivasi seseorang melakukan sesuatu. Baik, selanjutnya, nah kita masuk ke konsep disiplin positif.
Jadi konsep disiplin positif ini nanti berkaitan dengan 3 teori motivasi tadi. Apa itu disiplin positif? Nah, kalau tadi kita sudah sepakat, maksudnya sudah satu frekuensi selama ini. Pengertian dari disiplin adalah peraturan, ketaatan peraturan. Kemudian kalau tidak menaati peraturan akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Maka sebetulnya makna dari disiplin positif adalah kontrol diri terhadap apa yang dilakukan yang berasal dari dalam diri seseorang, atau motivasinya berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar, bukan dari orang lain, yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya. Artinya disiplin positif itu sebetulnya asalnya dari kontrol diri siswa, bukan dari luar, bukan dari peraturan, bukan dari perintah guru, bukan dari perintah orang tua. Sejatinya makna disiplin itu ada dalam kontrol diri siswa. Kemudian asalnya itu dari motivasi intrinsik yang tadi, yang dari dalam diri siswa itu. Motivasinya untuk apa? Motivasi yang ketiga, untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan, bukan karena takut sesuatu, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Dan nilai-nilai kebajikan saat ini yang sedang digaungkan oleh pemerintah pada kurikulum merdeka untuk siswa-siswi kita, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensi ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selain itu ada nilai-nilai yang lainnya seperti toleransi, rasa hormat, percaya diri dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang harus muncul pada diri siswa, sehingga disiplin yang mereka lakukan itu berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar, baik itu dari peraturan maupun dari perintah guru. Motivasinya bukan untuk takut sesuatu, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi ingin menjadi dirinya sendiri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Barulah itu bisa disebut anak tersebut disiplin. Disiplin positif. Seperti itu Bapak. Baik. Nah, kita bisa berefleksi bersama ya. Tadi yang sudah Bapak Ibu lakukan, mari Ibu refleksi. Apakah ini sudah sesuai dengan disiplin positif atau belum? Nah, dalam pelaksanaan disiplin seperti yang tadi disampaikan, pasti ada hukuman. Ya, biasanya kita akan melaksanakan hukuman. Seperti yang tadi sudah saya tuliskan, pengalaman saya juga seperti itu. Kalau anak tidak disiplin, tidak melakukan peraturan, maka saya hukum. Hukumannya. Ternyata selain hukuman, itu kita juga melaksanakan beberapa hal lain. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selain hukuman. Di sini saya tuliskan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu biasanya berupa hal negatif yang tidak disukai, pasti itu bentuknya hukuman. Tidak disukai oleh anak, itu jelas pasti biasanya berbentuk hukuman. Asalnya dari mana? Biasanya asalnya dari guru. Langsung hukuman itu. Kamu tidak melakukan ini, maka kamu melakukan ini. Asalnya dari guru, itu hukuman. Kemudian tidak jarang juga tiba-tiba. Nah, tiba-tiba kita melihat pelanggaran anak, saat itu juga kita membuat hukuman itu untuk anak. Itu namanya hukuman. Dan tidak jarang juga kita masuk akal atau tidak nyambung dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Nah, sudah jelas itu. Kalau tiba-tiba pelaksanaannya kemudian tidak nyambung dengan kesalahan anak, maka itu sudah jelas hukuman yang diberikan kepada anak. Kemudian yang terakhir adalah bersifat memaksa. Hukuman itu biasanya bersifat memaksa. Kamu melakukan pelanggaran ini, maka kamu harus melakukannya. Paksaan. Itu adalah
praktik ini sering kita lakukan dan saya juga sering melakukan. Ada konsep yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi. Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Konsekuensi itu biasanya netral. Dia tidak negatif, tidak positif, netral. Kenapa disebut netral? Karena dibuat oleh guru dan murid berdasarkan kesepakatan. Nah, saya sama murid saya menyepakati kalau terlambat datang ke sekolah akan melakukan ini. Sepakat semua? Sepakat. Besoknya ada pelanggaran itu, dia langsung melakukan hukuman itu. Sebetulnya hukuman juga, tapi sudah disepakati bersama. Maka ini adalah konsekuensi. Istilahnya hukuman yang secara halus, karena sudah tidak ada istilahnya ketakutan dari anak. Itu sudah pasti saya harus lakukan. Ya. Kemudian sudah diketahui juga oleh anak dan biasanya masuk akal. Biasanya lebih masuk akal karena tadi sudah hasil kesepakatan bersama. Itu namanya konsekuensi. Kemudian berdasarkan stimulus dan respon. Apa yang dilakukan anak kemudian kita respon. Itu adalah konsekuensi. Jelas berbeda ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Dan ada konsep yang ketiga. Ini adalah konsep yang dalam modul ini yang terbaik. Maka Bapak Ibu nanti bisa mempertimbangkan. Konsep yang ketiga adalah restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini? Restitusi. Pernah dengar tidak? Saya juga baru dengar saat memahami modul ini. Ada konsep yang ditawarkan, restitusi. Apa itu restitusi? Tidak terlihat ya Bapak Ibu. Restitusi itu proses murid memperbaiki kesalahan mereka. Proses murid memperbaiki kesalahan mereka agar dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi siswa memperbaiki kesalahan mereka sendiri yang melakukan, kemudian kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat hasil dari perbaikan itu. Biasanya ini lebih bersifat positif. Dibuatnya oleh siapa? Dibuat oleh murid sendiri melalui bimbingan guru. Ini asalnya dari murid. Yang maksudnya itu dari guru, tapi tetap dari bimbingan. Dan dilaksanakan berdasarkan komunikasi atau undangan. Jadi tidak secara tiba-tiba. Contohnya kita mendengar ada anak berkelahi, maka kita tidak datang kemudian langsung menandakan di situ, menghukum di situ, atau memberikan sanksi di situ, tapi melalui proses komunikasi yang lebih mendalam. Bisa tunda atau didekati, kemudian dibawa ke suatu tempat, maksudnya lebih intens pembicaraannya. Jadi tidak tergesa-gesa, tidak saat itu juga. Jadi prosesnya melalui komunikasi yang dalam kepada anak. Dan ini menjadi sebuah teori kontrol. Meskipun sebuah ilusi, tidak mungkin seorang guru itu mengontrol murid. Ada istilah seperti itu Bapak Ibu. Tidak mungkin guru mengontrol murid. Kenapa? Karena yang mengontrol murid itu mereka sendiri. Mereka melakukan sesuatu itu karena kemauan mereka, motivasi mereka. Apakah mereka taat sama kita atau tidak taat sama kita, itu berasal dari diri mereka. Tergantung persepsi mereka kepada kita. Jadi tidak mungkin kita bisa mengontrol seseorang. Tidak hanya murid, orang lain pun kita tidak bisa. Kalaupun kita berhasil membuat anak melakukan sesuatu, itu karena anak tersebut menerima apa yang kita tawarkan. Jadi kita menawarkan sesuatu, kamu itu harus begini. Dan dia melakukan itu, maka itu berasal dari dalam dirinya. Dia menerima itu, bukan dikontrol oleh kita. Seperti itu. Dan jika nilai itu adalah kebajikan, masuk ke dalam dirinya, maka akan tertanam dalam dirinya di kehidupan seperti itu. Jadi ada satu konsep yang lebih baik menurut modul 1.4 dibanding hukuman dan konsekuensi, yaitu istilahnya adalah restitusi. Karena setelah memperbaiki kesalahannya, dia kembali ke kelasnya, ke kelompoknya, ke teman-temannya itu dengan karakter yang lebih kuat. Bukan setelah
setelah dihukum, biasanya kalau setelah dihukum kan dia kembali ke kelas itu dengan cercaan. Dia kembali ke kelas itu dengan kelompok mereka dengan yo dihukum ya, kan biasanya seperti itu dengan posisi yang negatif. Tapi setelah melakukan restitusi, harapannya akan kembali ke kelompoknya dengan karakter nilai yang lebih kuat dan harapannya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak. Nah, coba kita lihat beberapa contoh itu. Kita jawabannya yang oleh Bapak Ibu. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Saya bacakan, Bapak Ibu cukup jawab hukuman atau konsekuensi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Mencoret-coret kemudian suruh membersihkan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Nah, tadi hukuman itu tidak nyambung. Orang tidak pakai masker tapi disuruh push up, ya. Tidak nyambung antara yang kesalahan yang dilakukan dengan respon yang dilakukan. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coret-coret kertas teman kemudian suruh ganti. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol teman-teman di kelas. Hukuman. Sangat jelas perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu banyaknya secara fisik, gitu ya, secara fisik, maupun secara verbal juga bisa sih. Dan seringnya tidak masuk akal, seringnya tidak masuk akal dengan kesalahan. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sepatunya diambil, kemudian dia suruh udah tidak usah pakai sepatu selama 1 hari di sekolah. Hukuman ya, nah, itu masuk ke dalam hukuman. Ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Tidak jawab pertanyaan. Tidak jawab pertanyaan. Ayo berdiri dulu lagi. Hukuman ya. Tidak nyambung juga sih. Harusnya tidak bisa jawab, kita kasih pelajaran tambahan gitu. Jadi semua harus berdiri. Tidak nyambung apa yang akan kita dapatkan dari anak itu berdiri di depan karena tidak menjawab. Harapannya sebenarnya tidak ada yang bisa kita dapatkan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi ya, tersenggol suruh bersihin. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Jadi terlambat datangnya, kamu nanti 10 menit jangan istirahat dulu. Teman-teman kamu istirahat, kamu tetap di sini kerjakan tugas. Konsekuensi ya. Masih nyambung sama kesalahannya. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman, nah, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit, kemudian diminta untuk tinggal 15 menit, jangan keluar dulu dari Zoom, dari Google Meet. Ya. Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga terlambat di 10 menit, kamu lari berapa kali? 2 kali keliling lapangan. Bapak Ibu, ini adalah konsekuensi. Kenapa? Karena pelajaran olahraga. Begitu. Karena pelajaran olahraga masih nyambung. Begitu dengan apa yang dilakukan. Ya, ya betul. Karena jamnya jam olahraga. Beda kalau jam belum kelas, tidak bisa membaca, kemudian suruh lari di lapangan. Kemudian hanya 2 kali udah kok, tidak sampai 10 kali, tidak sampai 100 kali. Artinya masih nyambung, masih masuk akal gitu. Bukan sesuatu yang beratkan anak. Ya. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil teman.
hukuman kan? Ya, mematahkan pensil kemudian, oh bersih pensil, kamu udah matahin pensil kemana? Sudah jelas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tapi dibanding konsekuensi tadi ditawarkan satu hal yang lebih baik untuk mengembalikan anak kepada teman-temannya, yaitu restitusi. Ya, jadi melalui pendekatan yang mendalam, alasannya seperti apa, pemberian yang juga berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tidak, apalagi hukuman. Tidak seperti itu. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi proses disiplin itu berasal dari peraturan. Kalau di kelas kita berarti peraturan kelas. Ya, kalau di kelas berarti peraturan kelas. Kalau di sekolah berarti peraturan sekolah. Ya. Jika tidak mengikuti aturan, maka akan mendapatkan hukuman. Ya. Ternyata ada tawaran lagi Bapak Ibu. Selain peraturan kelas, ada istilah keyakinan kelas. Ini dianggap lebih baik untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan itu dibandingkan hanya peraturan. Kalau peraturan tadi untuk konsekuensi ya, kita udah buat peraturannya, kemudian bisa melakukan pelanggaran, maka konsekuensinya ada. Tapi ada hal lain yaitu keyakinan kelas. Coba kita lihat bersama. Menurut Bapak Ibu, yang kanan, yang merah ini sama yang biru, mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan kelas? Coba yang ini. Masuk kelas sebelum jam 7, memakai seragam yang sesuai, mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak mengganggu teman. Itu peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kelas. Peraturan kelas. Coba kita lihat penjelasannya. Mari bersama menghargai waktu, saling menghargai dan menghormati, antusias dalam pembelajaran, menjaga keamanan dan kenyamanan kelas. Jadi itu keyakinan kelas. Ya. Oke, kita cek ya. Oke, betul. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ya, tepuk tangan dong. Semangat. Betul Bapak Ibu. Ya. Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan kelas itu biasanya lebih detail, lebih rinci terhadap perilaku yang mungkin dilakukan oleh siswa. Tetapi keyakinan kelas itu sifatnya lebih universal atau umum, ya, lebih umum. Jadi bisa masuk ke perilaku manapun yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Artinya yang diharapkan dari sini adalah nilai kebajikan yang dipercaya oleh anak, yang bisa ia bawa sampai di rumahnya, sampai di lingkungannya, sampai usianya besar. Begitu. Tertanam dalam dirinya. Ini yang diharapkan oleh keyakinan kelas. Mari kita lihat. Kalau di sini masuk kelas sebelum jam 7. Itu sudah sih hanya di kelas itu jam 7 masuk kelas, jam 7 masuk kelas. Itu saja yang ada di pikiran anak-anak. Tapi kalau kita menerapkan ini, mari bersama menghargai waktu. Peraturannya masuk jam 7, itu akan menghargai waktu. Ia akan menghargai waktu dari yang kecil sampai besar. Apapun itu jenis waktunya, tidak hanya masuk kelas, tidak hanya masuk acara, dia akan menempelkan itu nilai menghargai waktu. Jadi kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas untuk menanamkan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh siswa. Begitu. Jadi selain peraturan tadi ya, kita tanamkan dari peraturan itu kita ubah menjadi sebuah nilai. Masuk jam 7 itu berkaitan dengan penanaman menghargai waktu. Jadi anak-anak perlu tahu, Pak, kenapa sih saya harus masuk jam 7? Jangan sampai ya hanya tahunya harus masuk jam 7 saja. Tapi ada hal lain yang harus dia tahu. Nah, kamu harus menghargai waktu. Harus menghargai teman-teman yang lain yang datang tepat waktu. Jika kamu datang terlambat, maka mengganggu konsentrasi belajar teman-teman yang lain. Itu yang harus ditanamkan dari keyakinan kelas ini, bukan hanya peraturan. Begitu. Ya. Jadi lebih besar. Saya sudah mencoba Bapak Ibu kemarin mendiskusikan bersama anak keyakinan apa yang perlu diterapkan di kelas. Ya. Ini
kelas 6. Kemarin saya diskusi. Jadi keyakinan kelas ini asalnya dari anak Bapak Ibu, melalui komunikasi kita. Ya. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas bersama anak-anak itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tematik. Bisa. Nah, di kelas apa yang membuat kamu menyenangkan? Ya, anak jawab, Pak, saya senang di kelas itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa yang membuat kalian tidak senang di kelas? Pak, saya tidak senang karena di ruang teman. Pak, tidak senang karena ini. Nah, nanti muncul dari sana keyakinan kelas itu. Oh, berarti kita tawarkan sebuah nilai kebajikan. Begitu. Nah, di sini beberapa contoh yang muncul dari anak-anak kelas 6 ini. Kata-kata itu bukan dari anak-anak, tapi redaksi kita. Tapi hasil dari komunikasi bersama anak-anak. Jadi anak-anak juga meyakini ini. Saya juga meyakini harapannya bisa dilaksanakan. Harapannya harapannya bisa dilaksanakan. Seperti itu. Karena tadi berasalnya dari anak. Mulai dari tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, komitmen untuk melakukan kebaikan, kemudian membiasakan menghargai sesama, menjaga kenyamanan dan keamanan, percaya pada kemampuan diri, kemudian bersikap menghormati orang lain. Ini adalah nilai-nilai yang ingin ditumbuhkan di kelas. Setiap kelas pasti berbeda kebutuhan nilai-nilai hasil dari komunikasi tadi. Kelas 1, kelas 2 mungkin agak susah diajak komunikasinya. Lebih sederhana lagi bahasa yang disampaikan kepada anak dan munculnya boleh dari kita nilai-nilai seperti itu. Tapi tadi hasil dari komunikasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya nilai-nilai tersebut akan tertanam pada siswa-siswa. Baik, nah Bapak Ibu, sekarang saya minta hasil tulisan Bapak Ibu supaya bisa kita refleksikan bersama. Apakah ini sudah sesuai dengan tadi disiplin positif atau belum? Oh, dari pengalaman saya dulu aja. 3 pengalaman saya. Menurut Bapak Ibu sudah sesuai belum dengan disiplin positif? Tadi 3 pengalaman saya yang suruh nyapu kelas karena tidak pakai seragam, kemudian disuruh apa tadi? Ya, sudah sesuai belum? Kalau saya sih merasanya belum sesuai. Karena itu hanya hukuman yang saya lakukan. Tidak ada sesuatu yang membuat baik anak. Mereka hanya jelas saat itu saja. Tidak ada usaha saya untuk membuat anak menjadi lebih baik dari hari ini. Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu merefleksi. Silakan Bapak Ibu ya. Apakah sudah sesuai atau belum? Nanti saya tanya aja ya, Bapak Ibu. Boleh. Sudah dibuat semua ya? Oke. Bu Ica ada apa Bu Ica? Menurut Bu Ica yang sudah Bu Ica lakukan, sebutkan ya yang sudah Bu Ica lakukan. Kemudian apakah sudah sesuai dengan konsep disiplin positif atau belum? Ya, satu contoh aja. Jika ada siswa yang memakai sandal, saya merawatnya. Ada yang mengatakan yang pakai sandal maju ke depan dan lepas satu saja. Menurut Bu Ica itu apakah sudah sesuai dengan disiplin positif? Sudah sesuai. Oke. Jadi lepas sandalnya, kemudian dirampas, ambil satu. Oke. Coba kita tanyakan ke teman-teman yang lainnya biar merefleksi bersama Bapak Ibu. Oke, saya menyadari kalau belum sesuai. Coba Bapak Ibu yang lain, peristiwa yang dilakukan oleh Bu Ica berdasarkan tadi ya konsep disiplin positif yang saya sampaikan. Apakah sudah sesuai? Tidak pakai sandal, maju ke depan, sandalnya diambil, satu, maju ke depan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah sesuai dengan konsep disiplin positif? Boleh kasih ini aja masukan, sharing. Coba. Enggak. Lagi pikir dulu.
Oke, kalau dari saya sih sama kayak saya kalau dari saya ya, kalau melihat disiplin positif itu ya masih seperti yang saya lakukan juga, belum sesuai. Terakhir juga saya itu masih untuk anak-anak itu masih nulis 2 lembar supaya tidak melakukan hal itu lagi. Masih belum ada hal yang tumbuh dalam diri mereka supaya baik. Hanya saat itu saja, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Cuma 2 lembar itu udah biasa. Wah, itu gitu. Cuma diambil ini sedalnya, tapi nggak dibalikan lagi. 1 bulan. Ya, gitu kan. Ya pertimbangan saja sih, Bapak Ibu. Kalau dari konsep disiplin positif tadi seperti itu. Coba ini. Satu contoh. Satu contoh saya. Jadi ada anak yang nyoret-nyoret buku dan buku temannya juga, bahkan di meja itu pas saya ketahuan, saya kasih tugas, mungkin dia menularkan kreativitasnya mungkin atau apa ya Pak. Saya tugaskan kasih tambahan itu 1 perkalian 1 sampai 9 di bukunya dia. Itu jadi 1 sampai jadi 1 kali 1 sampai angka 9. Jadi kan mungkin menurut saya juga masih berkaitan karena dia kan tulis pakai tangan. Jadi saya tularkan ke hal yang positif. Jadi perkalian 1 sampai 9 itu di kelas saja. Kalau mungkin di kelas tinggi sih lebih dari angka 9 sampai 12 tahun. Jadi menurut Pak Riki sudah sesuai. Kalau menurut saya sesuai karena masih berkaitan. Baik, pertimbangan ada di Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa menjadi sendiri apakah itu sesuai atau tidak sesuai. Karena konsep ini ditawarkan kepada kita. Pertimbangannya ada begitu. Silakan yang lain dari Guru Makmur dong. Saya tahu. Kalau aku bukan semua nih. Kalau saya bukan semua. Jadi kalau misalkan ada siswa yang aku proses KPM yang suka mainan gitu, kemudian saya tegur suruh lari keliling lapangan atau minta maaf sama teman yang lagi kayak gini. Ditegur, hanya ditegur saja Pak. Suruh minta maaf. Baik, mari mereka apakah itu sudah sesuai atau belum dari konsep disiplin positif yang lain? Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang dilakukan oleh anak tadi itu berdasarkan kebutuhan dasar dia. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan dasar masing-masing. Tidak hanya anak-anak, kita orang dewasa juga punya kebutuhan dasar. Dan semua kebutuhan dasar itu harus terpenuhi. Salah satu saja tidak terpenuhi bisa menjadi pemicu perbuatan yang menyimpang atau kesalahan yang dilakukan. Apa saja kebutuhan dasar itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Satu yang di tengah ini, survival atau bertahan hidup. Maka kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup atau survival. Ini berkaitan dengan kebutuhan fisik dia, kebutuhan fisik dia. Nah, makan, minum, ya, kemudian dan yang lainnya. Yang memenuhi kebutuhan fisik dia, olahraga itu adalah survival. Kemudian ada kebutuhan yang kedua, penguasaan. Penguasaan itu power. Ya. Seseorang itu punya kebutuhan untuk menguasai sesuatu. Apakah menguasai kelompoknya atau menguasai kemampuan yang harus dia miliki, gitu ya. Pasti semua orang itu ingin berada pada satu konsep penguasaan, menguasai sesuatu. Kemudian yang ketiga ada rasa sayang dan rasa diterima. Ini juga kebutuhan dasar manusia. Manusia itu butuh kasih sayang, butuh perasaan diterima atau belonging misalnya. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga seperti itu. Butuh kasih sayang, butuh perasaan diterima. Kemudian ada apa? Kesenangan. Setiap orang itu butuh kesenangan. Kesenangan mereka masing-masing. Keinginan kesenangan mereka juga masing-masing. Dan
Dan yang terakhir adalah freedom, kebebasan. Setiap orang itu butuh bebas, butuh kebebasan terhadap sesuatu. Ini harus terpenuhi semua dalam diri seseorang. Jika tidak ada salah satu saja, bisa jadi menimbulkan kesalahan atau perilaku yang menyimpang, termasuk pada diri anak. Jadi kita melihat anak bisa melihat dari kebutuhan dasarnya. Oh, ini belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi pertimbangannya saya harus melakukan apa? Ya, ada contoh ini. Ada satu contoh. Nah, ibu Ambar dulu wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi tulang salah satu muridnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal temannya. Ya. Mereka dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ini kita bisa gali kepada anak. Ketika kita tanya kepada Doni, ada jawaban Doni. Saya lapar Pak, saya lapar Bu. Kelihatannya makanannya itu enak, saya pengen. Artinya Doni itu belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu berarti fisiknya belum terpenuhi. Makanya dia melakukan itu. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan kita ketika mau melakukan konsekuensi kan, hukuman kan, atau restitusi. Seperti itu, perlakuan kita kepada Doni ini seperti apa berdasarkan hasil identifikasi kita terhadap kebutuhan dasar. Kalau misalkan setelah kita tanya Doni bilangnya seperti ini, Pak, soalnya saya suka kalau misalkan teman saya itu memperhatikan saya. Saya juga pengen dimarahin ibu saya. Saya suka kalau ditegur sama ibu. Artinya dia butuh sesuatu, kebutuhan dasarnya yaitu ya perasaan diterima, perhatian, belonging, pengen diperhatikan oleh teman-temannya, pengen diperhatikan. Tapi kalau misalkan Doni mengatakan bahwa Pak, mereka sih soalnya cewek-cewek emang gampang saya tinggal ambil aja kok, ambil saya dapat, mereka habis. Berarti dia ada unsur kekuasaan. Dia pengen menguasai kelas, pengen menguasai kelas. Jadi kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak itu berdasarkan perilaku yang dia lakukan. Bagaimana kita bisa melakukan komunikasi dengan anaknya? Tidak bisa kita langsung jelas memberikan hukuman. Begitu ya, ini contoh kasus. Baik. Nah, setelah kami ditanya lagi ya. Sedikit lagi, dua materi lagi. Ya, setelah kita mengetahui posisi kita tadi ya, maksudnya hukuman kah, restitusi kah, atau konsekuensi kah, pertimbangan itu, maka kita sudah menampakkan diri kita pada sebuah posisi. Ada 5 posisi kontrol guru di dalam kelas. 1. Sebagai penghukum, tadi ya sudah jelas yang dilakukan oleh guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Contohnya yang mana? Yang tadi yang terakhir saya lakukan. Lihat, ada contoh di sini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini kata-kata yang membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ya, membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu? Ini membuat merasa bersalah. Seperti yang tadi saya lakukan juga, ya, membuat merasa bersalah. Bapak sudah capek dari pagi sampai siang menjelaskan, tapi kalian tidak mendengarkan. Gimana ini? Kalian tidak
tidak bisa melihat Bapak capek. Kalian tidak bisa menghargai Bapak. Ya, itu adalah membuat merasa bersalah. Dan anak akan merasa tertekan atas kesalahan. Oh ya, saya salah. Saya tidak sesuai melakukan ini. Begitu. Selanjutnya, posisinya ketiga adalah sebagai teman. Ini biasanya hubungan positif yang dibangun dengan anak. Dengan seperti halnya sebagai teman saja. Begitu. Ada komunikasi yang baik, kemudian kita sering membantu. Tetapi ternyata posisi sebagai teman juga ada negatif positifnya. Positifnya adalah ketika anak merasa dirinya sebagai teman kita, maka dia akan mengikuti apa yang kita katakan. Tapi ketika kita tidak sesuai dengan harapan mereka, maka mereka akan berpikir, saya pikir Bapak itu adalah teman saya. Sebetulnya ada batasan antara guru dengan siswa sebagai teman seperti ini. Ini biasanya dialami oleh guru-guru muda, terutama di tingkat SMP, SMA. Ya, biasanya itu menganggap siswa sebagai teman, maka ketika guru tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia akan berpikir bahwa kok Pak guru seperti ini, saya pikir dia adalah teman saya. Jadi di sana ada sisi negatifnya juga. Harusnya ada batasan antara guru dengan siswa, tidak bisa sebagai teman. Bapak Ibu guru ini adalah pemicu kontrol kepada siswa untuk perlakuan kebijakan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Nah, ini guru sebagai pemantau berarti menerapkan konsekuensi. Ada peraturannya, siswa melakukan kesalahan, konsekuensinya ini. Itu adalah pemantau. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, ini adalah manajer itu berarti guru melaksanakan proses restitusi ya, melalui kontrol yang lebih baik untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Posisi 1 sampai 3 menghukum, kemudian apa tadi? Membuat merasa bersalah, dan posisi sebagai teman itu adalah disebutnya identitas gagal karena tidak bisa menumbuhkan nilai kebajikan pada anak. Tetapi posisi pemantau dan manajer ini dianggap lebih baik karena bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri. Melaksanakan proses manajer juga butuh usaha yang keras. Ya, ini bukan perkara yang mudah, tapi setidaknya kita sudah menjadi posisi pemantau. Ya, setelah kita sudah menjadi pemantau, harapannya bisa menjadi seorang manajer yang menumbuhkan dari nilai-nilai kebajikan pada. Nah, proses manajerial saat mengontrol anak itu ada pada restitusi kan, proses komunikasi yang baik kepada siswa. Caranya itu menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi setelah keyakinan kelas kita buat, tadi ya, keyakinan kelas kita buat, kemudian apabila ada siswa kita yang merasa atau melakukan kesalahan, maka kita bisa kontrol kesalahan tersebut menggunakan segitiga restitusi. Ini proses restitusi kan, dipanggil anaknya, kemudian mulai. Pertama kita lakukan ini, stabilkan identitas. Misalkan ada anak yang terlambat ke sekolah. Nah, kenapa kamu terlambat? Semalam saya begadang Pak. Begadangnya ngapain? Mabar Pak. Ya, mabar Pak. Kita stabilkan identitas dia dulu. Oh ya betul, mabar itu enak ya malam itu. Bapak juga suka main game. Walaupun sebetulnya tidak suka main game. Ya, Bapak juga suka main game. Apalagi malam kan, malam itu tidak sibuk, teman-teman juga pada kumpul. Kita stabilkan dulu sampai pada posisi